dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPKRI semester 2 di Maret 2024 itu tegas dijelaskan bahwa proyek IKN itu bermasalah. Yang substansi masalah itu ada dua hal. Yang pertama terkait kinerjanya, yang kedua terkait keuangan. Karena itu kita minta KPK untuk melakukan audit, bahkan audit investigatif. Dari hasil ikhtisar yang disampaikan oleh BPK, belum ada satupun badan hukum, baik BUMN maupun BUMD, termasuk korporasi yang melakukan kerjasama untuk ikut mendanai proyek IKN. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong. Mohonan audiensi ke pimpinan KPK RI terkait dua hal ya. Yang pertama terkait meneruskan aspirasi dari masyarakat yang menuntut pembatalan proyek IKN. Karena salah satu indikasi alasan tuntutan pembatalan IKN memang proyek IKN ini dugaan kuat kami dikorupsi. Ini yang penting ya. Ini yang ingin kami teruskan kepada KPK. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada KPK bahwa kami ingin KPK melakukan proses investigasi terhadap proyek IKN ini karena sudah ada hasil pemeriksaan dari BPKRI ya. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPKRI semester 2 di Maret 2024 itu tegas dijelaskan bahwa proyek IKN itu bermasalah. Yang substansi masalah itu ada dua hal. Yang pertama terkait kinerjanya, yang kedua terkait keuangan. Karena itu kita minta KPK untuk melakukan audit, bahkan audit investigatif. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong. Dari hasil ikhtisar yang disampaikan oleh BPK, belum ada satupun badan hukum, baik BUMN maupun BUMD, termasuk korporasi yang melakukan kerjasama untuk ikut mendanai proyek IKN. Itu apa artinya? Jadi saudara Aguan itu dari Agung Sedayu dan kawan-kawan itu tidak pernah membangun IKN untuk rakyat, tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Mereka bangun rumah sakit untuk rumah sakit mereka sendiri. Mereka bangun hotel untuk hotel mereka sendiri, bukan untuk negara. Dan yang menarik dari audit kinerja ternyata sejumlah pekerjaan yang terjadi di IKN itu belum ada konsep tentang serah terima hasil pekerjaan itu seperti apa. Nanti properti itu milik siapa? Lah kita nggak mau, sudah capek-capek pakai APBN, proyeknya dari APBN, tanahnya milik rakyat, ternyata jadi bangunan milik swasta, milik grup yang ada di konsorsium. Nggak mau kami. Kalau Aguan membangun proyek sendiri, beli tanah sendiri di PIK misalnya, jadi punya Aguan, oke, karena itu pakai duit Aguan. Lah kalau di IKN ya pakai APBN, kemudian nanti ya serah terimanya diklaim milik swasta, ini namanya perampasan tanah negara oleh institusi yang dilakukan sendiri, yang dipimpin oleh saudara Joko Widodo. Jadi sebenarnya Joko Widodo ini sudah parah ini. Lagi pula Pak Prabowo nanti akan terbebani dengan proyek IKN ini. Kan proyek Pak Prabowo bukan IKN kan? Makan siang gratis. Bisa jadi siangnya yang gratis. Makannya kagak ada. Karena sekarang bahan-bahan pokok semuanya mahal. Ya. Harga-harga mahal. Karena apa? Dolar Amerika terakhir itu sudah di kurs Rp16.400. Artinya apa? Beban-beban pembayaran utang baik pokok maupun cicilannya otomatis naik. Dan tentu saja apa? Itu akan membebani APBN kita dengan kurs rupiah yang sudah sampai Rp14.400. Belum lagi kita itu import migas. Minyak gas kita itu dibeli pakai koran atau pakai duit? Duit. Pakai rupiah apa dolar? Dolar. Nah, kalau dolarnya naik ya jadi beban subsidi BBM kita jadi tambah gede. Padahal rakyat itu ya langsung merasakan subsidi BBM, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan itu ketimbang proyek IKN. Proyek IKN itu unfaedah. Proyek yang tidak ada faedahnya. Proyek yang hanya untuk legacy mercusuar saudara Joko Widodo padahal tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Dan yang paling penting adalah ini kan ada harga-harga yang bisa jadi markup. Betul? Lah itu sudah ada di ikhtisar hasil pemeriksaan BPK bahwa ya material dan bahan itu harganya nggak bisa stabil. Kapal-kapal pengirim tongkang untuk bahan bakar juga alat-alat untuk konstruksi nggak stabil. Bahkan akhir saja untuk ngecor beton saja masih belum stabil, bermasalah. Itu kan sudah lama disampaikan oleh ahli geologi bahwa di IKN yang baru ini lokasinya masalah debit air itu kan bermasalah. Tapi mereka tetap dipaksakan. Nanti ada perusahaan swasta yang bikin airnya yang suplai cuan lagi itu yang swasta. Sementara APBN jebol hanya untuk melayani proyek swasta. Ini yang kita nggak mau. Nah, karena ada kemungkinan ya markup dan sebagainya. Belum lagi ya
progres yang melenceng ini ya, harusnya bisa 17 Agustus nanti upacara. Yang info terakhir kan nggak di sana, ada 2 tempat, ada sebagian di Jakarta, ada sebagian di IKN. Yang nggak tahu yang sana yang hadirnya apakah benar-benar ada orang atau nanti jin buang anak lagi yang hadir di sana. Karena Bang Edi nih belum datang nanti. Bang Edi dulu sudah mengkritik karena tempat di sana itu tempat yang sulit diakses. Kita tahu tuh masuk saja kalau hujan itu bahasa orang Jawa itu apa? Melater. Tahu melater? Melater itu jeblok apa itu? Nggak bisa masuk karena aksesnya infrastrukturnya belum tersedia. Ini kan bermasalah. Jadi disitulah peran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit apakah ada dugaan tindak pidana berupa apa? Penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam penyelenggaraan proyek IKN. Kenapa KPK kita minta masuk? Karena pakai duit kita, duit rakyat APBN. Karena ada korupsi. Ya. Pertama, duit itu duit APBN. Kalau dulu yang dipakai itu ya dari apa namanya investor asing, kita nggak ada urusan. Atau kalau ini duitnya dari 9 naga, ya silakan saja periksa 9 naga, nggak ada urusan. Karena itu bukan uang negara. Tapi karena ini dari APBN dan terakhir sudah 20%, ada 90 triliun masuk, hampir 90 triliun, artinya apa? Ada kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masuk ya melakukan proses audit. Nah, kenapa audit? Kan belum ada tersangkanya. Loh, KPK itu bukan hanya Komisi Pemberantas Korupsi, tapi juga pencegah korupsi. Ada divisi pencegahan. Nah, audit ini bisa dilakukan oleh KPK yang simpulannya bisa jadi rekomendasi. Ini layak atau tidak diteruskan. Kalau tidak layak, ya batalkan. Kenapa? Karena pembatalan itu lebih maslahat, tidak merugikan keuangan negara jauh lebih besar ketimbang dipaksa lanjut. Contoh konkretnya apa? Hambalang itu rugi negara. Kenapa dibatalkan? Kenapa mangkrak? Karena kalau dilanjutkan kerugiannya jauh lebih besar. Begitu juga IKN. Hambalang kan cuma beberapa triliun doang. Nggak ada ratusan triliun. Ini IKN 456 triliun atau hampir 500 triliun. Nah, kemarin kan kita sudah tahu. Ternyata mau diambil dari utang, yang utang itu dibayar oleh pajak rakyat. Dari mana? Dari statement menteri-menteri. Akan dilakukan proses perancangan APBN 2025, defisitnya berapa coba? 600 triliun. 600 triliun itu dari mana? Nggak bisa ngambil pajak langsung dapat 600 triliun untuk nutup APBN. Utang dulu, pinjaman dulu. Baik menerbitkan surat berharga negara dan sebagainya. Nah, itu nanti yang bayar kita. Nah, disitulah. Termasuk pajaknya dia juga. Iya, semua pegawai KPK pajak. Itu kan pegawai KPK, dia dapat gaji. Gaji itu kena apa? PPh. Dipotong oleh negara. Nggak enak bener kita yang dipotong. Yang enak kontraktor-kontraktor yang bangun IKN. Nah, kontraktor itu IKN lanjut, dia untung karena fasilitasnya nanti dipakai. Nggak lanjut, dia juga untung. Sudah dapat proyek. Sudah dapat proyek, udah untung.